diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kelas review Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Darul Hikam, dalam hal ini pelaksananya dari teman-teman dakwah dan pemberdayaan umat. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa kita sebelum memulai pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita mempersiapkan terlebih dahulu Al-Qur'an. Insya Allah surat yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini Quran surat Al-Buruj insya Allah. Jadi insya Allah surat yang akan dibahas pada kesempatan hari ini adalah surat Al-Buruj. Surat ke-85. Mangga Bapak Ibu sekalian bisa dipersiapkan Al-Qur'annya, bisa dibuka juga di Quran surat Al-Buruj. Kita akan tilawah insya Allah 22 ayat, satu surat full, satu halaman penuh, seraya kita mendulang keberkahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembawa acara di awal. Insya Allah kami selaku host akan memimpin dan juga membawakan acara pada kesempatan pagi hari ini dengan tema yang sudah disebar di kesempatan pagi hari ini. Surat yang akan kita baca Bapak Ibu sekalian surat Al-Buruj surat ke-85. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah membawa Al-Qur'annya bisa dibuka Quran surat Al-Buruj ayat 85. Insyaallah kita akan bertilawah banyak 22 ayat. Baik Bapak Ibu ya, kita akan mulai. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن
مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah sesaat lagi kita akan bersiap menerima transferan ilmu dari guru kita, Ustadz Haji Risyan Taufik LC. Alhamdulillah beliau telah berhadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu Bapak Ibu ya. Boleh kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Di sini kita bergabung juga bersama guru-guru kita yang lain Ustadz ya. Insya Allah nih ada Ustadz Faisal, ada Ustadz Tri, ada Ustazah Siti di layar Silmi nih. Masya Allah, semuanya sehat-sehat Insya Allah ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk pada kesempatan pagi hari ini karena guru kita juga sehat-sehat dan Bapak Ibu Insya Allah semua sehat-sehat. Mari sama-sama kita berikan waktu pada guru kita untuk menyampaikan transferan ilmunya. Pada Ustadz Risyan Taufik, tafadhal masykuran Ustadz. Baik, syukran Ustadz Silmi. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah, mujahid mujahidah, Bapak Ibu guru yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya. Yang paling terasa saat ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kita kondisi keimanan yang sampai saat ini masih ada dalam diri kita, masih ada dalam jiwa kita, masih tertanam dalam hati kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa tertanam dalam keimanan dan ketaatan menjadi hal yang paling kita cintai dan senantiasa terhiasi dalam diri kita. Sebaliknya, kita memohon kepada Allah senantiasa tertanam kebencian terhadap kekafiran, kemaksiatan, dan kefasikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada siapapun, termasuk kita yang terus berupaya meniti sunnah-sunnahnya, menteladani sirah-sirahnya, sehingga tergolong kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dalam rangka mentadabburi Al-Qur'an untuk kemudian kita bisa memahami, lantas kemudian mengamalkan hikmah kandungan dalam Al-Quran itu sendiri. Juz yang jadi hancak kita yaitu juz 30 surahnya, surah Al-Buruj yang barusan tadi sudah kita baca sama-sama. Ya alhamdulillah sudah masuk surah Al-Buruj. Ini kalau sudah Al-Buruj, ayat surah-surah kesananya pendek-pendek ya. Jadi sudah semakin surat-surat yang sering kita baca, surat-surat yang lebih masyhur, atau surat-surat yang lebih familiar kita baca dalam keseharian. Sehingga semakin kita mengkajinya, semakin kita mentadaburinya, mudah-mudahan ini semakin menjadikan kita lebih kuat dalam hal keimanan, karena juz 30 rata-rata surah-surah tentang keimanan, dan dalam keseharian kita, terutama dalam ibadah sholat kita, semakin mampu membangun kehusyuan. Karena hakikat khusyuk itu kan memahami apa yang kita baca, ya, memahami apa yang kita ucapkan, memahami apa yang kita dengar. Ya. Kalau kita nonton TV, bahasanya tidak kita ngerti, hanya melihat gerakan-gerakan saja, kadang-kadang
jadi gak jelas begitu ya. Nah, seperti halnya sholat, kalau kita hanya gerakan-gerakan saja, ya tidak jelas begitu ya. Eh, Semakin kita memahami apa yang kita nonton, makin menikmati. Wah, begitu ya. Sedihnya dapat, dramanya dapat, tegangnya dapat. Kenapa? Karena kita memahami apa yang disampaikan gitu. Sholat pun demikian. Jadi hakikat khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, tapi bagaimana kita memahami apa yang kita baca. Ya, memahami apa yang didengarnya. Kalau sholat berjamaah, ya, yang zahar yang dikeraskan, yang dizaharkan. Semakin kita memahami, itu semakin membangun kekhusyuan. Ya, sambil atau bisa jadi didramatisir dalam sholat itu. Ya, istilah tasawuf kita sering mendengar tabaki, berupaya untuk menangis. Ya, kenapa? Kalau memahami, ya, kalau memahami. Nah, tapi kalau tabakinya, mendramatisirnya hanya karena nangis-nangisan begitu ya, ini meskipun masih dalam rangka tabaki, tapi lebih bagus ketika kita memahami. Ya, itu Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Kita masuk surah Al-Buruj, disiapkan Al-Qur'annya, kita akan terjemahkan dulu. Hari ini kita akan mengkajinya, mentadaburinya dari ayat 1 hingga ayat 9 dulu, ya. Dengan tema Allah, malaikat, dan ashabul ukhdud. Baik, oke, saya tampilkan surahnya. Ya, kalau tidak salah, kalau halaman yang sekarang versi Quran Madinah, ya, posisinya di sebelah kiri seperti screen yang ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj, wassama'i, demi langit. Wa di sini masih bermakna waw sumpah, wawul qasam. Demi langit, zat yang memiliki. Langit itu bentuknya muannas. Muannas zati. Kalau muzakkar zu atau za. Zu, ya. Misalnya kalimat Dzul Jalali. Nah, itu yang memiliki kemuliaan. Allah. Zu memiliki. Ya. Zat memiliki. Dan kemudian disadur oleh bahasa Indonesia. Jadi zat. Ya, zat. Nah, ini sebetulnya dari bahasa Arab, yaitu zat. Ya. Yang memiliki al-buruj, gugusan bintang. Nah, al-buruj ini bermakna gugusan bintang. Meskipun punya makna yang lain, nanti kita akan bahas. Tapi makna yang di sini adalah al-buruj, gugusan bintang. Langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumi, dan hari al-mau'ud, yang dijanjikan. Mau'ud, dijanjikan. Isim maf'ul. Wa syahid, dan syahid yang menyaksikan. Wa, dan masyhud, yang disaksikan. Fa'il, maf'ul. Syahid, fa'il, masyhud, maf'ul. Yang menyaksikan, masyhud, yang disaksikan. Kutila, dibunuh. Kotala, membunuh. Kutila, dibunuh. Ashab, golongan, ya, penduduk. Ashab itu sahabat-sahabat, begitu. Kelompok, ya, kita terjemahkan di sini golongan, kelompok. Ashab, kelompok atau golongan. Al-ukhdud, parit. Ukhdud, parit. Nanti kita akan bahas. An-nari, yang, ini masih nyambung dengan ukhdud. Kalian lihatin kalimatnya. Saya sering menyampaikan dalam bahasa Arab, kalau kalimat itu pertama disebut dengan mubtada, pasti domah. Babun, ya, kalau nggak ada alif lam. Babun, pintu. Syubakun, jendela, gitu. Kalau dia berdiri sendiri pertama, atau posisinya di pertama. Ya, harusnya di sini an-naru. Tapi lihat, an-nari. Berarti ini masih nyambung. Menjadi sifat pada kata sebelumnya. Lihat, al-ukhdud, al-ukhdudu, atau al-ukhduda. Coba lihat.
ashabul ukhduda atau al ukhdudu. Al ukhdudi kan? Nah, berarti ini narinya nyambung dengan kata sebelumnya. An-nari, parit itu yang ada neraka, ada api. Nar di sini artinya api. Parit yang ada api. Nah, jadi ukhdud itu parit. Parit itu lubang ya dalam tanah yang digali. Ya, begitulah lubang yang digali dalam tanah. Ada apinya. Zat yang memiliki, itu api memiliki al-waqud, kayu bakar. Waqud, kayu bakar. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, neraka itu kayu bakarnya batu dan manusia. Waqud, kayu bakar. Jadi paritnya, lubang dalam buminya ada api yang memiliki kayu bakar. Jadi dari kayu bakar. Ya, kalau api unggun di atas kan ya, ini mah dibuat parit, dibuat lubang. Itu paritnya. Ketika mereka alaiha, terhadap parit itu yang ada api, di atas parit itu yang ada api ya, ketika di sekitar itu duduk. Duduk. Ketika mereka di sekitar parit itu, duduk. Jadi duduk di parit begitu ya. Pasti bukan di dalam parit ya. Kita bayangkan di sekitar parit. Wahum, dan mereka ala atas apa yaf'aluna yang mereka lakukan bil mu'minin dengan kepada orang beriman. Kita terjemahkan di sini kepada al mukminin, orang-orang yang beriman. Syuhud, menyaksikan. Menonton. Wama, dan tidak, di sini maknya arti tidak. Kenapa? Karena di kedepannya ada ilah. Jadi kalau ada kesananya ada ilah, artinya maknya nafi, tidak. Peniadaan. Kalau yang tadi ayat 7 yaf'alun kok tidak diartikan tidak, malah diartikan mausul apa-apa, karena di situ kosong begitu. Tidak ada yang mendukung untuk menjadi nafi. Tapi di sini ada ilah tuh, wa ma naqamu minhum illa, maka di sini artinya tidak atau nafi. Wama, dan tidak naqamu, mereka menyiksa. Naqamu, menyiksa ya. Maka hati-hati nih, kalau nikmah itu siksaan, tapi kalau nikmat, kenikmatan, ya. Nikmah, aduh meninikmah, begitu ya, meninikmat, nah itu siksaan. Kalau pakai kof ya, tapi kalau, alhamdulillah meninikmat, nah itu pakai ain, nikmat baru. Kalau pakai kof, siksaan ya. Nah, karena di bahasa Indonesia diganti ya, ain itu diganti jadi huruf K. Tapi jangan lekoh teuing. Aduh, iya meninik komat. Nah, jadi siksaan begitu ya. Wama, dan tidak nakomu, mereka menyiksa. Minhum, dari mereka, ini orang-orang beriman ya. Karena menceritakan illa, melainkan, kecuali ayu minu, mereka orang beriman. Mereka beriman, tidak menyiksa tapi karena sebuah dosa, tapi karena beriman billahi, kepada Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hamid, yang maha terpuji. Ini arti perkata Al-Hamid, yang terpuji dari satu ayat lagi ya. Al-Hamid ayat 8, ayat 9 sekarang. Satu lagi. Allazi, yang lahu, baginya, lahu, kepunyaannya, punyaan Allah, mulku, kerajaan, as-samawat, langit-langit, bentuknya jamak, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah, ala kulli, terhadap setiap, segala, syai'in, sesuatu, syahid, terus menyaksikan. Ya, di atas syuhud, ya, di bawah syahid. Lebih kuat mana? Bentuknya lebih mubalaghah, lebih kuat syahid.
Syuhud masdar biasa. Masdar fa'ul. Kalau syahid masdar fa'il gitu ya. Dan menjadi nama yang terus-menerus melekat. Kalau syuhud fa'ul ya, masdarnya. Ya. Bapak Ibu mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mentadaburinya. Ya. Coba saya ganti share screen. Ya. Kita mulai dari namanya. Surah Al-Buruj diberi nama sesuai dengan ayat pertamanya yang berisikan sumpah Allah terhadap langit yang memiliki gugusan bintang. Ya. Dan ini surah termasuk surah sama. Ya. Dalam hadis itu ada Rasulullah menyebutnya surah-surah samawat, surah-surah langit. Kenapa? Karena ayat pertamanya memulai dengan kata as-sama, langit. Ada 4 surah samawat ini. Pertama ini Al-Buruj, awal ayatnya was-sama idzatil buruj. Kemudian ayat yang sudah surah yang sudah kita bahas Al-Infitar, gimana ayatnya? Idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Ya, as-sama juga ayat pertamanya. Ketiga surah Al-Insyiqaq sudah kita bahas juga. Gimana ayatnya? Idzas sama'un syaqqat. Ada as-sama juga apabila langit terbelah. Ya. Al-Infitar dan Al-Insyiqaq punya makna yang sama, terbelah. Keempat yang terakhir surah At-Tariq, belum kita bahas. Gimana ayatnya? Menggunakan waw qasam juga. Was-sama'i wat-tariq. Sama-sama menggunakan kata sama. Sama-sama menggunakan kata sama. Begitu ya. Beda. Langit. Ya. Idzas sama'u fatarat, idzas sama'u syaqqat, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq. Apa fadilahnya? Fadilahnya Rasulullah SAW biasa membacakan surat-surat sama ini, surat-surat samawat ini dalam surah Isya, dalam sholat Isya. Afwan. Saya ulangi. Rasulullah SAW biasa membaca surah-surah samawat ini, surah-surah yang dimulai dengan kata as-sama di sholat Isya. Ya, terbiasa. Ini surah Al-Buruj, termasuk surah sama. Makanya agak ya sehalaman ya, paling pendek At-Tariq mungkin, paling pendek surah At-Tariq, paling pendek. Ya ini was-sama'i dzatil buruj, ayat pertamanya. Kandungannya Al-Buruj ini insya Allah masih membahas tentang, karena masuk surah Makkiyah, suratnya ke-85, diturunkan setelah surat Asy-Syams. Ya, Al-Buruj ini turunkan setelah surat Asy-Syams, masih berkaitan temanya tentang akidah. Ya, masih ada keterkaitan juga dengan surah sebelumnya Al-Insyiqaq, peringatan akan datangnya hari kebangkitan, hari pembalasan, lebih kepada hari pembalasan, dan juga ada kisah-kisah yang menguatkan keimanan orang-orang yang beriman ya, pada waktu itu, dengan segala tantangan yang dihadapi, diberikan hikmah melalui kisah agar lebih kuat. Wah, belum seberapa begitu ya. Lihat zaman dulu begitu, dikaitkan dengan kisah-kisah sebelumnya. Ini konteks atau latar tentang surah Al-Buruj ini, masih berkaitan tentang pesan-pesan yang menitik beratkan dalam keimanan. Tapi dalam juga memiliki pesan bagaimana membangun landasan peradaban manusia secara umum. Masya Allah ya, surah Al-Buruj ini memiliki kandungan bagaimana membangun landasan peradaban manusia melalui keimanan dan kemanusiaan. Poin penting untuk membangun peradaban manusia apa? Masyarakatnya beriman dan juga manusiawi. Ya, manusia yang betul-betul manusiawi, yang bisa berkeadilan, yang bersikap sosialisasinya baik, begitu ya. Dan juga berdasar keimanan, ya, yang kemudian ini menjadi fondasi paling penting.
untuk menjadikan peradaban manusia yang terbaik. Kita mulai ayat pertama. Ya, ada kisah-kisah yang meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Wasama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Al-buruj manazilul kawakib, yaitu tempat-tempat bintang, gugus bintang. Ya, tempat-tempat bintang. Gugus itu kan bukan dadas ya. Ini pemahaman saya dulu waktu kecil, ketika al-buruj artinya gugusan bintang. Berarti bintang dadasnya pun udah gugus begitu ya, karena memahami gugus itu bintang. Ini mudah-mudahan tidak sama dengan apa yang saya pahami dulu ya. Tapi tempatnya, manazilul kawakib. Ternyata bintang itu punya titik edarnya, tempat edarnya, punya tempatnya. Dan itu tetap begitu. Posisinya di situ. Matahari ya di situ sebagai bintang. Bintang-bintang sampai kemudian ada rasi bintang, posisinya di situ. Sehingga kalau dulu saya belajar ilmu falak, astronomi, bisa menentukan kiblat itu kalau malam-malam dari rasi bintang. Rasi bintang layang ya, biduk begitu ya. Yang saya ingat biduknya aja. Kalau ada rasi bintang biduk 4 begitu kayak layangan. Nah, yang terbawah, bintang paling bawah itu berarti selatan. Nah, sehingga di sisanya tentukan, kan udah tahu selatan berarti udah tahu barat kemana. Ya, tapi langitnya harus cerah ya. Langitnya cerah. Kalau langitnya gelap mendung, tetap aja bintangnya sulit untuk menentukan kiblat. Tapi sekarang mungkin nggak digunakan, udah ada HP ya. Dulu itu ketika belajar falak, di antara menentukan kiblat di malam hari, kalau siang hari kan jelas ada matahari. Nah, kalau malam hari, dan dalam perjalanan malam, para musafir ketika zaman Rasulullah SAW menggunakan bintang ini. Jadi Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu al-buruj, gugusan bintang, tempat-tempat bintang berada, ya, karena memang betapa pentingnya untuk kita renungkan. Bintang bisa menjadi penunjuk arah, begitu ya. Di padang pasir kan biasanya lebih cerah, jarang mendung, nah itu kan mudah. Atau padang pasir yang kiri kanan semuanya pasir, ya. Kalau kita di sini kan ikut jalan ya, oh ini kalau pertigaan di sini belok kanan udah tahu. Oh ini padang pasir, nggak ada jalan, semuanya pasir. Maka apa arahnya? Bintang. Kalau siang-siang kenapa? Siang-siang panas, mendingan istirahat dulu bikin tenda. Malam-malam enak teruskan perjalanan. Dan yang paling digunakan apa? Gugusan bintang ini. Ya. Al-buruj, manazilul kawakib, gugusan bintang, tempat-tempat bintang. Ya, di antaranya ada rasi-rasi bintang. Ya, di bintang itu sampai bisa bikin rasi bintang. Ya, ada yang Scorpio, begitu ya. Apalagi banyak sekali. Bukan zodiak ya. Nah, kalau zodiak itu mah atau ilmu melihat bintang kemudian meramal, nah, itu astrologi, itu tidak boleh kita percayai, termasuk syirik. Ada Aries begitu. 20 sampai 21 Maret itu kan muncul. Jadwalnya ada ya, kalau kita mempelajari ilmu astronomi, gugusan-gugusan atau rasi-rasi bintang itu bergerak sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan bulan edarnya. Ada juga yang selalu berada di situ. Ya, di antaranya tadi itu rasi bintang layang atau biduk. Yang kayak layangan 4, 1, 2, yang paling bawah itu selatan. Dulu waktu mu'alimin belajar tentang ilmu falak oleh Ananda Ustadz Iqbal, Muhammad Iqbal Santoso. Allah ta'ala. Ini, nah, jam'u bentuk jamak dari kata burj. Arti kata burj itu apa aja? Pertama, al-hisnu, benteng. Ya. Bisa diterjemahkan langit yang memiliki benteng. Hisnu, boleh. Buktinya, bintang-bintang ini, atau kalau ada benda langit ke bumi, ada langit yang menghalangi. Buruj bisa bermakna al-hisnu, benteng. Ya. Atau juga al-qasrul ali. Makanya ada burj khalifah, burj Arab. Ya. Menara khalifah, menara Arab, atau burj Zamzam, menara Zamzam di Makkah. Punya mana al-qasrul ali, istana yang tinggi. Bisa diterjemahkan langit yang memiliki istana tinggi. Ya,
bukan istananya bentuk bangunan, tapi lebih besar dari bangunan, yaitu tatanan langit yang luar biasa tingginya. Makin tinggi makin jauh. Makin jauh gitu ya. Bagi kita karena langit posisinya di atas, maka di paling tinggi. Ya. Dan yang berikutnya punya makna manzilul kaukib atau gugus bintang atau tempat-tempat bintang beredar. Gugusan bintang kan, jadi bintang itu seperti punya keterikatan dengan bintang-bintang yang lain, begitu ya, sehingga terbentuk aja gugusan. Ada gugusan yang berkumpul, ya, jadi lebih padat sepertinya, bintang-bintangnya berdekatan, ya, seperti bentuk bola, atau gugus yang terbuka menyebar begitu. Ya, indah sekali kalau kita melihat langit cerah ya, kita bisa melihat bintang-bintang dan bersama pasangan begitu ya, begitu ya. Itu bintang aku, bintang itu cerah sekali. Nah, tapi kalau di dunia ada bintang nih samping istriku, begitu ya. Oh, itu ya, apa, romantis sekali. Kadang-kadang kita ini, tapi jangan terus-terusan. Tapi ini harus dijadikan tafakur. Ya, Allah bersumpah dengan langit ya dan gugusannya. Ya, sekarang jarang, susah sekali ya langit cerah itu karena sering hujan, jadi susah. Paling bentar sama purnama ya, wah, purnama, wajahmu bagi purnama begitu ya. Ke pasangannya. Kita lanjut ayat 2, ayat 3. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Apa itu? Al yaumul qiyamah. Hari kiamat. Hari kiamat. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Isinya janji bagi mereka yang beramal baik, balasan kebaikan. Janji mereka yang beramal buruk, balasan yang sama. Semuanya akan dibalas dengan sesuai. Makanya disebut dengan yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Itu hari kiamat. Kita meyakini ini, ya. Jadi Allah setelah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang, Allah melanjutkan dengan bersumpah dengan hari kiamat. Langit, hari yang pasti terjadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sumpah yang kedua. Berikutnya Allah pun bersumpah wasyahid wa mashhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini punya makna yang banyak sekali. Syahid dan masyhud ini. Ada yang menerjemahkan bahwa syahid itu Allah dan masyhud itu amal-amalan yang nanti akan tersaksikan oleh siapapun. Dan Allah sebagai saksinya. Tidak ada yang bisa mengelak. Ya. Ada yang pun terbalik bahwa syahid itu nanti di yaumul kiamat semua makhluk akan jadi saksi. Tempat Bapak Ibu yang sedang Ibu Bapak duduk di tempatnya, ya, makhluk Allah, tempat itu nanti akan jadi syahid, bersaksi. Kenapa? Apa maksudnya? Apa yang disaksikannya? Amalannya. Wah, itu Bapak kalau duduk di kursi, kursinya akan berbicara. Aku jadi saksi. Orang ini duduk dengan baik mendengarkan kajian. Ustadz Risyan misalnya, ya, bersama Ustadz Silmi. Sabar menunggu, meskipun menahan kantuk, tapi terus tetap fokus. Kan? Laptop mungkin akan menjadi syahid juga. Pokoknya semua makhluk akan menjadi saksi. Ya. Dalam surat Az-Zalzalah, paling sanu malha, yuhaditsu akhbaroha. Nah, bahwa bumi ini akan yuhaditsu, bercerita akhbaroha, kabar-kabari begitu. Menjelaskan apa yang dilakukan umat ini. Menjadi masyhud. Apa masyhudnya? Yaitu perbuatan baik. Tapi kalau di sini, karena membahas salah satu kezaliman, masyhudnya adalah perbuatan-perbuatan jelek. Itu makna yang lain. Banyak sekali makna syahid dan masyhud ini. Di antara yang paling kuat itu. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan syahid masyhud itu adalah hari Jumat, begitu ya, hari Arafah. Ya, syahidnya Jumat, kemudian masyhudnya hari Arafah. Ada banyak sekali ya kalimat syahid wa masyhud ini.
Jadi bagaimana tuh? Oh ya sudah dikembalikan. Makanya kalau dalam kitab apa ini Ibnu apa ya tafsir Juz' Amma Unisbah menyebutkan bahwa syahid mas'ud ini semua ciptaan Allah yang terdapat dalam alam semesta ini, alam raya ini, ya, yang kebenarannya bisa kita temukan melalui berbagai penelitian empirik atau hanya sekedar menggunakan kemampuan mata telanjang. Ini syahid masyhud, semua hal yang berkaitan dengan alam raya ini. Yang kemudian ini harus menjadi bahan tadabbur, perenungan, yang kita ambil hikmahnya, manfaatnya, maknanya yang terdalam. Untuk apa? Untuk kita lebih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bersumpah dengan ini, syahid wa masyhud, ya. Luas sekali makna. Seperti perbedaan para ulama ketika menjelaskan syahid masyhud, ya. Kenapa? Ini karena Rasulullah dalam satu riwayat, syahid itu adalah hari Jumat. Inna sayyidal ayyam yaumul jum'ah wa huwa syahid. Oh, bahwa hari yang paling paling sayyid, paling tuan, ya. Tuannya hari adalah Jumat dan itu adalah syahid. Wal masyhud yaum Arafah, dan yang disaksikan itu hari Arafah. Jadi hari Jumat itu menjadi saksi, kenapa? Tempat kita beribadah. Ya, wajib kita di sananya ada ibadah. Bahkan ada salah satu sa'ah min yaumil jumu'ah, ada momen, ada waktu tertentu di hari Jumat yang itu kalau berdoa itu dikabulkan. Kalau memohon ampun, diampunkan. Itu tidak tahu kapan waktunya. Pokoknya ada satu saat di hari Jumat. Ada ulama yang menjelaskan bahwa waktu itu ba'da asar. Ada yang menjelaskan dari hari pertama, dari maghrib, begitu ya. Ada yang menyebutkan saat waktunya lebih pendek. Kapan? Saat khutbah khotib duduk. Ya, nah, itu menjadi syahid, menjadi tempat kita untuk beramal. Nah, kapan disaksikannya itu? Dia Arafah. Nah, itu mana syahid wal masyhud. Dan Allah bersumpah juga dengan syahid wal masyhud ini, ya. Lanjutkan. Ya, ataupun tadi ya, syahid itu Allah, karena Allah akan menyaksikan semua amal-amal kita. Nah, kutila ashabul ukhdud. Kutila lu'ina. Kutila itu punya mana dilaknat, dibinasakan. Ashabul ukhdud, al-ukhdud itu al-hafiru fil ard, ya, lubang galian ya di dalam tanah. Jadi tanahnya digali sehingga ada lubang yang cukup besar. Dibinasakan ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud, yang ada api di dalamnya dan kayu bakar. Jadi kalau api ada kayu bakarnya, kebayang gejolak api atau apa lahab apa luapan apinya, lidah apinya sangat besar. Ya, kalau bara api misalkan ya, bara juga udah sangat panas. Tapi lihat arang kan ya biasa-biasa begitu, hanya merah saja arangnya kelihatan. Tapi kalau kayu bakar ada lidah apinya. Ya, ada ngabebelaknya. Apa itu ngabebelak? Ya, oh, betul-betul besar sekali. Itu dalam lubangnya. Ya. Dan ini ada kisah Ashabul Ukhdud. Ada kisah yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Pada suatu ketika ada biasa dan ini di dalam satu literasi disebutkan kejadiannya kurang lebih beberapa tahun. Ya, ada yang menyebutkan 10 tahun, ada yang menyebutkan 50 tahun, ada yang menyebutkan 1 abad sebelum Rasul lahir. Sehingga beberapa sahabat, terutama golongan orang-orang ahli kitab, ada yang tahu dengan kisah ini. Hanya ketika menyebutkan Ashabul Ukhdud, Rasulullah menyampaikan ta'awuznya, menyampaikan perlindungannya, doa perlindungan. Mudah-mudahan kita terhindar dari Ashabul Ukhdud. Siapa itu? Pemerintah atau orang yang punya kuasa, tapi menggunakan kekuasaannya untuk menzolimi rakyatnya. Kurang lebih makna Ashabul Ukhdud begitu. Ya, terasa sekarang ya, ulama dikriminalisasi. Ini Ashabul Ukhdud. Jadi orang yang punya kuasa, raja dalam waktu itu namanya Zunwas, ya, di daerah Najran, daerah Yaman, punya kuasaan, kemudian membunuh rakyatnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya untuk masuk ke dalam parit yang ada api. Ya mati semuanya kan. Jadi paritnya luas besar sekali ya. Tidak seperti parit di kita, luas sekali, beriman atau yakin saya Tuhan begitu ya. Saya masih beriman, masuk. Sehingga banyak yang terbunuh. Ya, jadi genosida kalau zaman sekarang. Jadi pembunuhan
banyak korban. Ya, itu ashabul ukhdud. Ketika menyampaikan ashabul ukhdud, Rasulullah bertawuz. Kita berlindung kepada ashabul ukhdud. Siapa itu? Poinnya pemerintah yang punya kekuasaan atau siapapun yang punya kekuasaan tapi menggunakan kekuasaannya untuk menzolimi rakyatnya. Ya, untuk menzolimi bawahannya dengan cara-cara yang betul-betul zolim. Bagaimana kisahnya? Jadi dalam hadis itu ada sebuah kerajaan yang cukup terkenal dan mereka menyembah beragama Yahudi, tapi yang sudah disesatkan sehingga menganggap bahwa dirinya wakil dari Tuhan, rajanya itu adalah wakil dari Tuhan. Dan biasa seorang raja memiliki tukang-tukang sihir, ya. Kemudian ketika tukang sihirnya sudah dalam waktu pensiun, sudah tua, harus mengkader orang lain untuk menggantikan posisinya. Maka sahir ini, tukang sihir ini meminta kepada raja untuk mengutus seorang yang dianggapnya cerdas, baik, untuk menurunkan ilmunya, ilmu sihirnya. Nah, maka ditunjuklah seorang pemuda untuk belajar sihir kepada si ahli sihir kerajaan ini. Nah, kemudian di tengah perjalanan dia pun bertemu dengan rahib, pendeta Kristen, pendeta yang beriman, begitu ya. Dia pun ikut pengajiannya kalau kita pengajian. Jadi sebelum berangkat untuk belajar ilmu sihir, dia juga ikut belajar ke rahib itu, ya. Belajar, kemudian dia memahami dan merasa kagum dengan apa yang disampaikan rahib ini, sehingga kemudian ringkas cerita sering telat datang ke tempat tukang sihir, dipukul oleh tukang sihir. Ya, tukang sihir saja menegakkan peraturan, ya, padahal tukang sihir, kamu terlambat, dipukul, kena hukuman. Kenapa? Karena terlambat. Akhirnya mengadukan kepada rahib ini. Rahib, saya kalau ikut dulu pengajian, tapi saya terlambat kepada tukang sihir dan saya dipukul. Kemudian kata rahib, sudah saja bilang, kalau terlambat di tukang sihir, sampaikan ada keperluan, ada hajat keluarganya sehingga terlambat. Begitupun kalau kamu pulang dari tukang sihir, terlambat keluarga, sampaikan ada hajat ketika di tukang sihir. Nah, sehingga aman, disampaikan begitu. Singkat cerita, sudah banyak belajar lah ya, pada satu saat ketika dia akan berangkat ke tempat tukang sihir, di sebuah jalanan ada dabatun azim, ada sebuah hewan yang besar sekali menghalangi penduduk untuk lewat. Disebutnya dabah, hewan melata. Entah apa ya, tidak disebutkan bentuknya. Hanya dalam bahasa Arabnya dabah, yang besar, ya, yang menghalangi orang-orang untuk lewat. Ya, entah itu buaya atau ular, ya, pokoknya sangat besar. Kemudian si pemuda ini menguji, ya, kalau ya, al-yaumu a'lamu anna sahiru afdal amir rahib afdal fa'khudh hajar faqala Allahumma in kana amrul rahib ahabul laik, ya, begitu ya. Jadi pada hari ini aku akan ujikan mana yang benar, pelajaran dari rahib pendeta itu atau pelajaran dari as-sahir tukang sihir. Maka diambil batu, kemudian dilemparkan dengan menyebutkan doa itu, in kana amru rahib ahabu ilaika min amri sahir, kalaulah perkara yang diajarkan dari rahib itu lebih kau cintai, ya Allah, maka hancurkan ini. Dilemparkan, qadarullah, dengan kehendak Allah si hewan melata ini terbunuh, begitulah ya, binasa, dan kemudian orang-orang bisa lewat. Sehingga orang-orang mengenalnya, oh ini pemuda hebat. Pemuda ini hebat, ya, punya kebaikan. Kemudian dia ceritakan kepada si rahib bahwa ajaran yang disampaikan rahib itu dicintai benar. Maka kata si rahib, guru pendeta ini, menyampaikan, oh engkau punya kedudukan lebih tinggi daripada aku. Nah, singkat cerita, ya, si tukang sihir masih ada, si rahib masih ada. Dia ternyata diberikan keutamaan apa? Bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang penyakit kulit. Ya, seperti mujizatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ini agama yang waktu itu diyakini adalah agama Nasrani, ya. Bisa mengobati, dan akhirnya terkenal pemuda ini. Dikenal banyak orang bahwa dia bisa mengobati buta, bisa mengobati penyakit kulit, ya, yang selama ini sulit untuk diobati. Nah, kemudian, dan ketika setiap mengobati, dia selalu bilang bahwa yang menyembuhkan ini Allah. Dirinya tidak punya kuasa, tidak punya daya, yang menyembuhkan ini penyakit adalah Allah.
Sehingga sepulang dari disembuhkan, dia pada beriman. Orang-orang yang disembuhkan oleh dia pada beriman. Karena yang menyembuhkan bukan dirinya, Allah. Sampai kemudian berita ini kepada salah seorang buta, dan itulah sahabat raja yang tadi, Zunwas, yang buta. Nah, kemudian datang kepada si pemuda ini, sama minta disembuhkan. Kemudian si pemuda menjawab, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Rob kita semua. Ya, kalau kau beriman, aku akan berdoa kepada Rob supaya kau disembuhkan. Kalau kau tidak beriman, bagaimana aku berdoa buat engkau? Akhirnya si sahabat raja ini yang buta beriman kepada Allah, menjadi masuk agama Nasrani. Lalu si pemuda ini berdoa, qadarullah, disembuhkan, matanya bisa melihat lagi. Kemudian si raja bertemu dengan sahabatnya, kaget, engkau bisa melihat. Bagaimana kejadiannya? Si jawab sahabat raja, ini atas kehendak Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Kaget raja, kau meyakini iman yang lain selain iman agama nenek moyang, agama Yahudi, dan meyakini aku yang maha kuasa? Kata si raja, wakil dari Tuhan, iya, Allah yang maha kuasa. Begitu, aku beriman kepada Allah. Kaget, kau dari siapa? Disiksa tuh si sahabat raja, ditanya, akhirnya menyebutkan, pemuda itu yang mengajarkan saya. Dipanggillah si pemuda. Ya, singkat cerita, ditanyakan pemuda ini betul telah beriman, diminta untuk beriman, kemudian rakyat-rakyatnya ditanya, ada yang beriman, dibunuh lagi, ya, si sahabat raja juga dibunuh. Kemudian ditanya lagi, rahibnya disebutkan namanya, rahibnya pun dibunuh, yang mengajarkan, orang-orang yang berkaitan dengan pemuda ini dibunuh. Kemudian akhirnya si pemuda ini, engkau mau kembali kepada iman ajaran kami, nenek moyang, atau tetap beriman dengan agama yang sekarang? Jawaban si pemuda, tetap teguh, saya akan tetap beriman. Lalu diutus para pasukan kerajaan, bawa ke gunung. Ya, sampai di gunung tempat tertinggi, tanya dulu, mau kembali beriman kepada agama nenek moyang, atau tetap pada agama yang ini? Kalau dia kembali, bebaskan, kata raja kepada pasukannya. Kalau tetap beriman kepada agama, maka lemparkan dari gunung tertinggi, sehingga dia mati. Berangkatlah kepada gunung yang tertinggi. Sampai di gunung, si pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka pasukan, bima syi'ta, terserah engkau. Tiba-tiba gunung bergoyang, yang terlempar, yang terjatuh, bukan dirinya, tapi para pasukan. Pemuda ini kembali kepada raja dalam keadaan selamat. Ya. Bagaimana bisa engkau bisa selamat? Kata si pemuda, kafanihim Allah. Allah yang menyelamatku dari mereka, menyelamatkanku. Makin murka kan, yang disebut-sebut Tuhan Allahnya, bukan dirinya dan agama nenek moyang. Ya udah, pasukan yang kedua bawa dia ke tengah lautan, naik sampan, ya, bawa ke tengah lautan, sampai tengah lautan, tanya dulu, masih iman atau mau kembali kepada agama nenek moyang? Kalau kembali, bebaskan. Kalau beriman, lemparkan. Bawa ke sana, doanya sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku bima syi'ta, serang kau. Bagaimana caranya? Ya. Dan qadarullah, ombak begitu besar, kemudian safinah, perahu bergoyang, dan pasukannya terlempar. Si pemuda selamat. Balik lagi, datang lagi ke raja. Bagaimana kau selamat? Kafanihim Allah. Kafanihimullah. Allah yang menyelamatkan kau dari mereka. Wah, sudah habis tuh. Kemudian si pemuda menyampaikan, engkau tetap ingin membunuhku? Iya, aku ingin membunuhmu, maka ikuti arahanku. Oh baik. Pertama, salib aku di sebuah tempat. Lalu kumpulkan semua penduduk kerajaan. Ya, dikumpulkan. Ya, setelah disalib di tempat yang luas berarti, kemudian seluruh penduduk dikumpulkan. Ada beberapa pasien, mantan pasien yang mengenal, oh ini yang ini beriman, gitu kan. Kalau udah berkumpul kan nanya, siapa itu? Dia yang mengobatiku dan dia beriman kepada Allah. Menyampaikan begitulah, dari mulut ke mulut, ya. Karena viral udah banyak begitu. Akhirnya yang pernah jadi pasiennya menyampaikan itu siapa, yaitu orang beriman, dia bawa agama Allah begitu ya, sesuai dengan agama yang benar. Nah, kemudian
kata si pemuda ini. Lalu ambil panah ini, ditariknya, kemudian arahkan kepadaku, tapi sebutkan Bismillahirobbilghulam. Baru hempaskan ini panah. Jadi bilang ke rajanya, untuk membunuhku, arahkan menggunakan panah ini, kemudian teriakan atau ucapkan Bismillahirrobbihadzalghulam. Ya, dengan menyebut nama Allah, Rob pemuda ini. Dilemparkan Bismillahirrobbillghulam, betul mengenai pemuda ini, dan kemudian pemuda ini meninggal. Serempak tuh, wah, raja kita menyebutkan nama Allah, Tuhannya, Robnya pemuda itu. Beriman banyak. Pemuda beriman semuanya. Ya, setelah itu makin murka ini raja, akhirnya membuat parit, ya, parit yang cukup besar, dan dinyalakan api, kemudian ditanya setiap orang yang melewati sebelum masuk, mau beriman atau kembali ke agama nenek moyang? Beriman, masuk ke api. Bahkan kemudian dalam riwayat Muslim ini menyebutkan ada seorang ibu yang menggendong bayi, ya, ragu-ragu, ya, dia sayang sekali ke bayinya, dia tidak mau masuk, tapi kemudian bayinya berkata, ya ummi isbiri, ya, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, sabar, sungguhnya engkau dalam kebenaran. Akhirnya loncat, anaknya bisa bicara, anaknya bayinya itu bisa bicara. Ya ummi isbiri fa innaki alal haq. Umi, sabar, engkau dalam kebenaran. Akhirnya lompat. Ya, dan ini disebut dengan ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud. Ya, an-naril waqud. Hebatnya, wahum ala ma idhum alaiha qud, orang-orang pasukan raja dan kelompoknya duduk-duduk melihat. Ya. Melihat kengerian itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, api yang menyala-nyala, orang masuk, terbakar. Ya, kalau masuk api itu kan sakitnya dikit-dikit kan. Kita kena bara api sedikit aja, oh panas begitu kan. Ini terbakar. Dan kalau yang namanya terbakar nggak langsung meninggal. Wah, teriak dulu, idhum alaiha qud, yang lain duduk-duduk. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka nonton terhadap apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman. Syuhud, nonton. Bayangkan. Ya. Saya kalau lihat orang yang sedang dioperasi, ngerinya bukan main begitu ya. Ada film dia mempraktekkan operasi lagi, ini ngeri, lu nggak bisa lihat begitu. Kenapa? Ngeri. Ini melihat kengerian begini, saking apa? Saking keras hatinya. Tidak ada lagi rasa peduli terhadap sesama. Kezaliman yang begitu besar, dia melihat sedikit pun tidak ada rasa benci, menonton begini saja. Maka hati-hati kalau kita tidak punya rasa benci minimal terhadap kezaliman yang berjalan, ya, minimal benci, itu kan aful iman kata Rasulullah. Paling lemah imannya. Kita hanya syuhud menyaksikan tanpa ada sedikit pun rasa benci, itu yang bahaya. Kerasan hati yang paling bahaya. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka duduk-duduk kayaknya bikin tribun ya, kayak nonton Formula E gitu. Set nonton ngeng begitu ya. Masuk. Wah, dengan teriakan-teriakan kengeriannya. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang beriman memang karena mereka beriman. Bukan yang namanya nakomu, siksaan itu harusnya apa? Kalau dia bersalah. Siksaan itu kalau dia berdosa, kalau dia melanggar. Ini beriman, bersikap baik, disiksa. Ini kezaliman yang sangat luar biasa. Ini rajanya. Ini bentuk-bentuk ya. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk-duduk, syuhud, mereka nyaksiin, dan mereka nakomu, mereka menyiksa bukan karena mereka berdosa, bukan mereka karena melanggar, bukan karena mereka melakukan kriminal, bukan karena melakukan kejahatan, tapi mereka karena beriman, dizalimi. Ya, menyampaikan kebenaran, dikriminalisasi, ini kezaliman. Nah, ashabul ukhdud, makanya Rasulullah SAW langsung ketika menyebutkan ashabul ukhdud, ta'awuzu billahi min ashabil ukhdud. Padahal Allah kemudian menegaskan ayat 9-nya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard.
Mereka itu beriman kepada Rob yang menguasai langit dan bumi. Mereka yang syahid, yang terhadap segala sesuatu menjadi syahid Allah, menjadi saksi. Artinya apa? Ini sebetulnya menyindir bahwa apa yang dilakukan orang-orang Ashabul Ukhdud ini, raja dan pengikutnya ini, Allah akan menjadi saksi dan sudah dijelaskan, kutila, akan dibinasakan, akan dilaknat Ashabul Ukhdud ini. Dan ini menjadi peneguhan orang kafir, orang-orang mukmin di Mekah yang mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Ini belum seberapa, dan yakin mereka yang zalim mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Karena Allah yang menyaksikan terhadap segala sesuatu. Maka bersabarlah. Ini menjadi peneguhan, menjadi penghibur kepada orang-orang yang beriman pada waktu itu di Makkah, karena mereka disiksa, dizolimi karena mereka membela kebenaran yang mereka yakini, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan khawatir, jangan menjadi kecil hati, Allah akan menolongnya ya. Karena kesabaran mereka ya dan sebagainya. Ini tadabbur dari surah Al-Buruj 1 sampai ayat 9. Ustaz Silmi, saya kembalikan dulu kepada Ustaz Silmi. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Yang terakhir nih jadi mengingatkan kita ke India Ustaz ya. Nah, iya ini Masya Allah nih. Betul Ustaz. Baik Ustaz, atur nuhun jazakallah khair. Masya Allah tabarakallah, kita dapat satu buah transferan ilmu yang mungkin Bapak Ibu sudah catat baik-baik. Tapi Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kita sekarang mulai masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian bisa bertanya, mujahid-mujahidah bisa bertanya via kolom chat atau bisa juga langsung raise hand. Nanti insya Allah akan kita ini. Taib, ini ada Ustadz Faisal Syahari. Ustadz, tafadhol Ustadz. Ada yang ditanyakan Ustadz Faisal. Ya, terus saya Silmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz Rishan, jazakumullah fil jannah atas apa yang sudah disampaikan. Semoga antum dan keluarga antum Allah rahmati dan Allah jaga selalu. Ustaz Rishan, ini ya, Masya Allah, Ashabul Ukhdud ini menarik ya. Ceritanya yang terakhir, yang di-highlight yang terakhir. Apakah ini Ashabul Ukhdud yang sama dengan yang di surat Yasin? Yang pertama itu. Yang kedua, berarti bayi itu bayi yang bisa berbicara itu selain Nabi Isa itu berarti bayi yang Ashabul Ukhdud ini ya, ini ya fakta terbaru. Ya. Saya kira cuma Nabi Isa. Nah, tapi pertanyaan yang kedua tuh ini sih Ustaz, setelah zaman sekarang gitu ya, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman umatnya Nabi Muhammad SAW itu apakah ada sebuah riwayat atau dalil gitu ya yang menyatakan bahasanya memang kondisi pola azab gimana ya, pola azabnya itu tidak sama seperti zaman dulu gitu. Zaman dulu kalau misalkan apa langsung gitu, zaman Nabi Lut langsung ada peringatannya, terus zaman Nabi Musa ada apanya seperti itu. Nah, zaman kita seperti ini, apakah ada pola-pola yang seperti itu ya, atau memang berbeda gitu pola peringatan dari Allahnya untuk sebuah kaum? Biasanya kalau kaumnya udah rada nih pasti ya seperti apa yang diceritakan dalam Quran ya. Nah, itu seperti apa? Terus yang ketiga ini kan tentang bintang ya, perbintangan seperti itu. Bagaimana ya Ustaz ya? Kalau mungkin zaman dulu sih ya zodiak itu masih ini ya. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya, fenomenanya berbeda gitu ya. Anak-anak masih mungkin Sadrisan atau guru-guru yang lain lebih paham ya tentang dunia di sekolahan SD SMP gitu ya. Tapi in case ada gitu ya tentang zodiak atau ramalan atau hal lain gitu ya, ada nggak sih pola-pola yang emang seperti zodiak
yang memang sedang digandrungi oleh remaja zaman sekarang, yang entah tentang kepercayaan atau tentang apa ya, tentang hal-hal yang mereka percaya padahal itu syirik gitu, dan bagaimana untuk menanggapi. Itu 3 Ustaz. Ya, sekarang Waduh, Ustadz, Masya Allah nih, Ustadz, pertanyaan-pertanyaannya nih, Ustadz ya. Yang Ya. pertama tadi ada Ashabul Ukhdud, Ustadz. Ashabul Ukhdud di Quran Surat Yasin, Ustadz ya. Ya, itu yang mana ya, saya ayatnya yang bisa dibacakan Ustaz Silmi, yang Ashabul Ukhdud. ya Saya sambil juga nggak nemu nih, Ustadz. nanti Ustaz Faisal di ayat mana ya, saya diingat-ingat nanti kalau sudah ada. Nah, tapi setahu saya memang Ashabul Ukhdud ini hanya ayat ini di Al-Buruj dijelaskan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Afwan Ustaz, Ashabul Qaryah Ustaz maksudnya. Oh, iya. Ashabul Qaryah, iya. Oh, beda Ustaz. Beda. Karena sama-sama ashab gitu, apakah Ya, sama? ya. Ya. Berbeda ya. Ashabul Qaryah yang di ayat surat lain dengan ini berbeda. Jadi itu ada kisah lagi. Ashabul Ukhdud hanya di ayat ini Al-Buruj berkaitan dengan tadi kisah sekelompok orang yang dibinasakan atau disiksa dalam sebuah parit yang ada bara api, hanya ada di sini. Jadi kita sudah mengenal Ashabul Kahfi, ya, kalau pemuda-pemuda yang Allah selamatkan dengan tidur ratusan tahun, dan juga ini ada tambahan tentang Ashabul Ukhdud, ya. Nah, juga ada Ashabul Qaryah. Nah, nanti kita bahas tentang Ashabul Qaryah. Jadi kalau Ashabul Ukhdud di sini itu hanya ada hanya di surah Al-Buruj ini. Yang pertama. Yang kedua, gugusan bintang begitu ya, pola-pola zodiak. Nah, ya, yang pasti zodiak ini haram, ya. Nanti bentuknya ramalan ini haram, kecuali ramalan cuaca karena itu berdasarkan ilmu begitu ya. Perakiraan namanya juga bukan ramalan lagi sekarang, tapi perakiraan cuaca karena memang ada ilmunya. Meskipun tidak selalu pasti kan, hanya kira-kira awal saja perakiraan. Kadang benar, kadang salah, tapi benar ya karena ada ilmu, ada caranya, ada pengalaman awan begini kalau cuaca. Tapi kalau ramalan yang lain bentuknya apapun, bisa jadi zodiak, sekarang bisa pakai hari, pakai nama dan sebagainya. Kalau itu bentuknya ramalan yang menyatakan bahwa ini baik, hari ini buruk, ini kata Rasulullah SAW, kalau menganggap hari ini baik dan hari itu buruk, maka itu sudah syirik. Ya, bentuknya apapun ini tidak boleh dipercayai. Makanya ke anak-anak kalau ada yang ramal-ramalan jangan dipercaya sama sekali. Oh, untuk hiburan pun jangan, karena kita tidak tahu hati. Ya, kalau dibaca dan kemudian benar, gimana kalau itu ramalan ternyata benar? Itu yang diinginkan syaitan, kita mempercayai ramalan itu. Syiriklah, karena Allah yang Maha Kuasa, benar dan tidaknya ramalan itu ya karena sudah kehendak Allah, bukan karena ramalan itu. Harusnya kan begitu. Maka hukumnya haram mempercayai zodiak atau apapun. Tapi yang dimaksud Al-Buruj di sini, gugusan bintang ini, tempat-tempat bintang yang begitu luar biasa tertata di langit ini, ya, yang kemudian tadi dengan melalui gugusan bintang kita bisa rasi bintang, kita bisa melihat, bisa mengetahui arah begitu ya. Kita sekarang ada di posisi arah mana yang akan dilanjutkan, selatan, barat begitu. Ini yang kemudian dijadikan bahan renungan dan tadabbur Al-Buruj di sini. Bukan kemudian membaca bintang kemudian meramal, ya. Bukan untuk itu. Tapi bagaimana mentadaburi makhluk Allah, langit yang memiliki tempat-tempat bintang begitu luar biasanya, ya. Pelaut mungkin masih menggunakan ini untuk mengarahkan arah mana dia kembali, ya, karena kiri kanannya laut, melihat bintang, oh bintang ini bisa kelihatan. Sebetulnya kalau sudah terbiasa lihat ke langit itu sangat betul-betul bisa menjadi patokan arah, karena semuanya udah ada gugus, udah ada tempat, udah pas sekali di situ begitu, luar biasanya, dan ada waktunya, ya. Rasi bintang ini akan keluar pada tanggal berapa dan berapa begitu ya, dalam ilmu astronomi itu udah ada ilmunya. Tapi bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk ramalan nasib. Nasib itu
Nah, nasib itu harus kita upayakan, makanya bisa kita rubah untuk ikhtiar yang maksimal. Jadi nasib itu apa yang kita timpakan, apa yang kita terima, maka kita masih bisa kita ubah. Dengan cara apa? Kalau itu buruk, sabar, maka jadi kebaikan. Kalau itu sebuah kebaikan, syukuri, maka itu nambah nikmat. Ya, terus kita ubah. Ya, jangan sampai kita kalah dengan nasib ini. Makanya semuanya bisa kita ubah. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, begitu ya, untuk kemudian mempersiapkan, orang itu pernah jatuh ketika dia berbuat demikian, kemudian jatuh. Nah, ini bukan bagian dari ramalan, tapi bagaimana kita mempelajari pengalaman untuk jadikan guru di masa yang akan datang. Termasuk sekarang. Kita mendapatkan pengalaman, oh ternyata ada ya kezoliman yang sampai seperti itu. Bagaimana sikap kita? Tetap teguh dengan keimanan. Kenapa? Allah sudah pasti menyebutkan bahwa mereka yang bersikap zolim akan dibinasakan. Orang mukmin akan menang. Meskipun ada korban, ada luka, iya. Tapi tetap teguh. Jangan sampai goyang. Buktinya kisah-kisah dahulu yang zolim dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mukmin diselamatkan. Nah, itu guru kalau begitu. Pengalaman-pengalaman jadi guru kita untuk kita bisa melakukan sikap kita di masa yang akan datang. Itu sangat baik gitu ya. Nah, kemarin itu saya terlambat karena di sini aduh macet banget sampai 5 menit. Nah, dia tahu berarti saya harus berangkat 10 menit sebelumnya supaya di titik ini nggak macet. Itu kan pengalaman atau orang lain. Nah, itu dibolehkan ya al-buruj itu. Kemudian pola siksaan. Ya, Rasulullah pernah berdoa kan? Rasulullah SAW pernah berdoa bahwa untuk umatku ini diberikan ampunan. Ya. Kemudian dikuatkan dalam Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Ya Rob, kami mohon, Rasulullah menyampaikan doa yang sama, jangan engkau siksa umatku kalau mereka khilaf atau lupa. Jangan siksa dulu. Ini pola siksaan sekarang. Ya, juga jangan engkau timpakan kepada umatku isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Kengerian seperti engkau timpakan pada umat-umat yang terdahulu. Dan doa yang ketiganya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan jangan engkau timpakan kepada kami, ketika itu harus kita terima sebagai pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi permintaannya kalau memang kita harus mendapatkan ujian atau bisa jadi peringatan, ya, sebagai sebuah siksaan, tapi sebagai sebuah peringatan karena masih di dunia. Apa mintanya? Mala taqata lana bih. Jangan sampai itu tidak kami mampu. Jadi pola siksaan yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sesuatu yang pasti kita mampu kita lewati. Makanya ambil peringatannya. Aduh, ya, saya mendapatkan ini mungkin siksaan dari dosa yang saya lakukan. Boleh kita berpikir begitu? Iya, buat diri kita muhasabah. Yang tidak boleh itu menjudge orang lain. Tuh kan, kamu kayak gini, ini pasti siksaan dari Allah. Ini nggak boleh. Ya, menjudge orang lain mendapatkan siksaan tidak boleh. Ya, kecuali kalau itu sudah dibinasakan. Nah, berarti Firaun dapat siksa tuh sudah dibinasakan, ada dalilnya. Ya, sudah dibinasakan bahwa mereka. Tapi bagi mereka yang sedang mengalami musibah, ya jangan sampai bentuk musibah itu kita menerjemahkan, tapi buat muhasabah diri kita masing-masing, boleh ini menerjemahkan sebagai azab, ya, karena kita punya dosa yang harus kita perbaiki ke depannya. Masih diberikan dan pasti itu tokoh sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi siksaan yang di pola siksaan yang sekarang kalau itu masih ada dan masih ada, ya, karena Allah laha makasabat wa 'alaiha maktasabat gitu, maka hati-hati, perbuatan zolim itu pasti akan dibalas dengan kezaliman, tapi itu pasti kita mampu menerimanya. Maka tugas kita apa? Segera untuk perbaiki. Jangan sampai terus-terusan dalam kemaksiatan. Aduh, aku dapat musibah nih misalkan. Pertama istighfar, astagfirullah, dosa apa? Boleh begitu buat pribadi? Boleh. Kemudian sudah muhasabah, perbaiki semakin baik, begitu kan begitu. Pola sekarang. Jadi alhamdulillah dari kita umat Nabi Muhammad diberikan
banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai sekali lagi, nggak apa-apalah, toh nanti pengingat juga kita pasti mampu. Jangan sampai nantang seperti ini. Justru ini bagian dari rahmat Allah, maka kejar. Ya Allah sudah baik sekali. Pengingat kalau zaman dulu langsung dihabisi begitu dengan siksaannya, pola-pola siksaannya langsung dihabisi, tapi kita umat-umat Nabi Muhammad termasuk yang diberikan pengingat, tapi kita pasti mampu. Tugas kita jangan sampai, ya, tugas kita kejar rahmat Allah dengan senantiasa melakukan kemampuan kita ketaatan, kemampuan kita kebaikan. Begitu Ustaz Faisal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masya Allah. Atur nuhun Ustaz, ini pertanyaannya dan juga jawabannya nih Masya Allah sekali mencerahkan kita di pagi hari ini ya, Masya Allah. Ada tadi tentang golongan kaum dan juga ada tadi golongan zodiak. Ini pasti relate banget nih sama guru-guru yang biasa ditanya-tanyain tentang zodiak. Ada zodiak Gemini ya, Sagittarius dan sebagainya. Tapi oke, itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan semua keluarga Darul Hikam selalu diberi kesehatan. Ustadz izin bertanya, saya pernah mendapatkan pertanyaan dari anak kelas 1 SD primary yang sudah diajari tentang tauhid. Anak itu bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, bagaimana menjawab pertanyaan itu dan menjelaskannya kepada anak yang baru kelas 1 SD primary lagi. Titip bertanya Ustadz. Dari Ustadz Kori. Wah, ini Masya Allah nih kritis banget anak kelas 1 SD ya. Dia belum ada beban hidup udah nanyain Allah loh. Masya Allah. Nih Masya Allah nih siswa Darul Hikam luar biasa nih. Beban hidup belum ada udah nanyain siapa yang ngecek Allah. Masya Allah. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tafakkaru fillahi walakin tafakkaru fi khalqillah. Jangan pernah kita bertafakur atau memikirkan tentang Allah, tapi pikirkan tentang ciptaan Allah. Ketika ada pertanyaan ini, siapa yang menciptakan Allah, langsung kita jawab dengan asma Allah atau sifat-sifat Allah. Ya, sebutkan, Allah itu ada dan maha kuasa. Lihat, kebayang nggak? Langsung ditakjubkan dengan hal-hal yang luar biasa dengan ciptaan Allah. Jangan berhenti, ya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan tentang Allah, lalu jawab dengan kemaha luar biasaan makhluk Allah. Nah, ini makanya kita harus banyak belajar ilmu biologi, ya, ilmu-ilmu yang lain. Jadi jangan berhenti. Nah, terutama ke anak-anak. Kamu nggak boleh kafir. Itu mematikan begitu ya. Jangan hanya gitu. Nah, langsung, wah Allah, siapa yang ciptaan Allah? Dengerin ya. Allah itu ada. Maha ada. Allah itu maha kuasa. Nih, lihat ya. Kebayang enggak? Ini sederhana aja. Kebayang enggak? Kamu makan banyak, ya, tuh jantung kamu ingat enggak berapa kali didetakin? Enggak, disampaikan hal yang luar biasa. Enggak ingat. Jangan begitu ya. Jangan berhenti. Iya, enggak ingat. Bayangin kalau kamu harus ngitung jantung berapa kali. Itu siapa yang ngatur? Pasti ada yang maha hebat, maha luar biasa yang mengatur. Ini liatin ya, yang buat sampaikan. Kita mungkin banyak ya pengetahuan tentang luar biasaan makhluk Allah, maka arahkan ke situ. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang zat Allah, berhenti saja. Jangan membahasnya. Jangan lantas menjawab, Allah itu, kita nggak akan mampu. Kemungkinan dua kalau kita membahas Allah. Ya, satu kafir, ya. Yang kedua agak mending, gila. Gila emang mending ya. Nggak ada pilihan maksudnya ya. Kenapa? Ya nggak akan masuk. Ya. Saking terus berpikir tentang Allah, akhirnya gelo. Ya Allah, jadi aja. Berarti Allah ada di saya ya. Jadi udah jadi gila begitu. Jadi nggak ada pilihan. Maka hentikan, jangan terus dibahas tentang zat Allah, tapi ganti sampaikan ke maha luar biasa Allah terhadap makhluk-makhluknya. Maka di sini kita pendekatan ilmu pengetahuan ya. Pak Sodik sering begitu ya. Al-Quran itu luar biasa. Semut ya, kayak kaca, itu sampaikan. Itu Bapak Ibu mungkin lebih mengetahui bagaimana menjelaskan tentang kemaha luar biasaan ciptaan Allah. Jadi buat anak itu kagum dengan ciptaan Allah, lalu kembalikan dengan keimanan bahwa ini nggak mungkin kalau ini ada sendiri, pasti ada yang mengatur. Karena
tadi kalau berpikir tentang Allah kita menemukan kebahayaan yang atau kemudaratan yang lebih besar. Baik Ustaz. Berarti memang ada dalilnya Ustaz ya untuk kita menjauhi pemikiran-pemikiran tentang memikirkan Allah kira-kira gitu Ustaz ya. Memikirkan bentuknya Allah Ustaz. Betul. Ada harus dibatasi ya, itu tadi sifat-sifat aja yang kita ketahui, sifat wajib ya. Yang sejak itu aja Asmaul Husna udah segitu yang dijelaskan dalam dalil-dalil yang ada. Sisanya kalau tidak ada dalilnya maka kita kembalikan kepada hal-hal yang lain, di antaranya alam semesta atau makhluk Allah yang luar biasa. Oke. Baik Ustaz. Terakhir Ustaz dari Ibu Titik Handayani. Assalamualaikum Ustaz, punten izin bertanya. Jika dalam kondisi tertentu dan tidak ada kompas juga HP dan kita tidak paham ilmu falak, bagaimana cara menentukan arah kiblat? Nuhun. Ya. Nah, ini ya dalam kondisi darurat ya. Dan Silmi kita bisa kemana saja. Aina matwalu fasama wajhullah, dalam surat Al-Baqarah satu ayat, bahwa di mana saja kita menghadap maka itu adalah wajah Allah. Kalau betul-betul kita tidak tahu, ya sulit sekali untuk menentukan. Maka di sana kita yakini saja mana yang jadi kiblat. Bahkan ketika sholat selesai sholat ternyata kiblatnya salah, diulang tidak, ya tidak apa-apa. Setelah sholat itu baru dikasih tahu kamu salah kiblatnya, udah beres, tidak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau ketika sholat ya ada yang salah kiblat, betulkan ya, atau teriak boleh misalkan ya. Kalau tidak mungkin betulkan, kiblatnya terbalik, harusnya balik pada dalam sholat, balik gitu. Jadi harus dirubah pada dalam sholat. Gimana misalkan rakaat sebelumnya yang salah kiblat, tidak perlu diulang, lanjutkan sholatnya ya. Kalau kondisi kita tidak bisa menentukan arah kiblat, maka mana yang diyakini. Jadi bukan tidak sholat, aduh kiblatnya nggak tahu nih, ya jangan tuh sholat, enggak, tetap laksanakan sholat, tapi arah mana saja ya kita yakini. Yang penting harus yakin, tidak boleh ragu-ragu begitu ya. Sehingga kita dalam sholat pun masih mengingat, betul itu kiblatnya ke sini, masih gitu, jangan. Udah aja ketika sholat, karena kan itu syarat sebelum sholat. Menghadap ke kiblat itu sebelum sholat, syaratnya, syarat wajib sebelum sholat, bukan rukun. Ya, jadi kalau sudah sholat, sudah jangan mikirin kiblatnya kemana. Kalau ada yang menyebutkan baru ubah. Ya, syarat sholat beda kan, syarat itu sebelum, kalau rukun dalam gerakannya, dalam sholatnya. Nah, menghadap kiblat itu syarat sholat, syarat wajib sholat. Ya, maka ketika tidak tahu, sudah saja yakini, jangan ikut-ikutan dalam sholat. Allahu Akbar, benar gitu kan dia. Nah, udah jangan, udah aja fokus apa yang kita baca. Ketika sudah sholat, kalau sebelum sholat yakini dulu. Aduh, kompas tidak ada, HP nggak nyala, nggak tahu lagi malam-malam ini, ilmu falak juga kita tidak kuasai, begitu ya. Kemana ya? Mungkin ke sini. Udah yakini saja. Udah saya meyakini ini bahwa ini kiblatnya. Lalu sholat saja. Kalau kita tidak tahu kondisinya. Tapi kalau sudah tahu mah berarti itu tetap harus menghadap kiblat ya. Atau ada yang memberitahu, kita ubah kiblat kita sesuai dengan yang diberitahu. Atau bagusnya kita arahkan ya. Jadi kalau ada yang sholat salah tuh, ya, jangan dibiarkan. Pegang pundaknya, arahkan sambil menyebut kiblatnya ke sini, putar begitu ya. Lalu lanjutkan sholatnya. Kita perbaiki sejadahnya kalau pakai sejadah. Kalau kita melihat ada orang yang salah kiblat, kita betulkan. Itu Ustaz Hilmi tentang baik, Toib Ustaz, Masya Allah, tabarakallah nih pertanyaan kita pada pagi hari ini berisi semua nih. Masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah nih pertanyaan-pertanyaan ini sampai di pengetahuan kita semua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka patutlah kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Darul Hikam, dan juga Allah memberikan kesempatan juga pada kita untuk mengikutinya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi sedekah subuh. Nah, ini ada satu pengumuman dari Ustadz Faisal tentang apa nih, Ustadz Faisal? Ada pengumuman apa nih, pagi hari ini, Ustadz? Ya, turnuhun Ustaz Hilmi.
Jadi izin memberikan informasi Bapak Ibu semuanya. Insya Allah DPU Darul Hikam Zuriyah tepatnya ya, lembaga di bawah DPU yang memang fokus dalam aktivitas pembinaan remaja. Kita akan mengadakan super camp Sarisan, Masya Allah. Super camp untuk murid-murid di usia sekitar 10-15 tahun ya. 10-15 tahun dengan tujuan camping ini tuh untuk mempersiapkan atau apa ya, bukan mempersiapkan, untuk membuat kesiapan kembali offline itu jadi semakin siap gitu, karena udah lama online. Jadi nanti kita akan menggunakan pendekatan psikologi yang bekerja sama dengan Tazaka gitu dalam camping ini gitu. Juga kita akan melakukan berbagai macam aktivitas outdoor ya, mulai dari games hingga kita akan ada perjalanan menggunakan Land Rover. Ini nilai jualnya. Ya mungkin itu cukup menarik bagi teman-teman atau adik-adik ya yang memang sudah lama online. Ini kegiatan camping, kegiatan kembali ke alam dan lain-lain, ini jadi sebuah kegiatan yang menarik buat murid-murid ini. Saya coba tampilkan videonya. Teh Amira, bisa ditayangkan Teh? Oke, video dan posternya ya. Siap Ustaz. Ini berarti buat semua siswa Ustaz ya? Iya. SMP, SMA gitu Ustaz? Usia 10-15 itu SD ada yang kelas 3 ada ya. Kelas 3, 4, 5, 6. SMP kelas 1, 2, 3. Oke. Ini kita lihat videonya Ustaz ya. Ya. Nah, ini videonya ya. Nanti di-share juga di grup video dan posternya nanti untuk informasi pendaftaran. Silakan Bapak Ibu untuk mendaftarkan, ada harga khusus untuk keluarga Darul Hikam ya. Gitu mungkin Ustadz Rishan anaknya mau diajak ya, Ustadz Lukman, Ustadz Silmi masih belum, belum cukup umur anaknya Ustadz Silmi mah. Ustadz Silminya lah ikut ya nanti. Jadi imam di sana. Boleh bantu redaksi pengantar, siap Bu Yeti. Nah ya, silahkan ya, ini bisa direkomendasikan untuk murid-muridnya. Aktivitas outdoor ini banyak pembelajaran. Nanti juga ada yang jujur yang menarik bagi saya, salah satunya itu ada materi tentang sholat khusyuk ya. Itu menarik sih dari trainernya nanti. Karena ya bagi untuk anak mungkin sholat aja susah gitu kadang. Nah ini udah di naik level biar kesadaran tentang sholatnya juga meningkat. Kurang lebih seperti itu sih ya Ustaz Hilmi ya. Jadi saya mensosialisasikan ini dari DPU untuk Bapak Ibu semua. Boleh dibantu share ke berapa pendaftarannya Pak. Nah nanti informasinya ada di ini Pak. Pak lagi Bu. Bapak, Ibu, Bu Hari di ini ya, di captionnya nanti insya Allah di share ya untuk harga dan segala macam. Itu 3 hari 2 malam di Paku Haji dan ini terbatas pendaftarannya. Jadi siapa cepat ya dapat, silakan untuk segera mendaftarkan diri nanti ya. Gitu. Dan salah satu value-nya juga yang kita ingin angkat Sasilmi adalah kebersamaan dengan teman ya. Jadi ada paket daftar bareng temen, itu juga ada potongan harga. Karena kalau usia SD SMP mungkin baru mengenal teman, punya geng gitu ya, punya circle gitu. Nah itu juga bisa diajak bestie ya. Bestie, biar jadi ini, biar jadi daya tarik tersendiri camping bareng temen gitu. Kelebihan lainnya berkaitan observasi psikologi ya dan parenting ya. Ya betul.
ada dari Tazaka nanti pendekatan psikologi dan parenting, insya Allah. Jadi ini campingnya menurut saya cukup banyak fasilitas yang bisa didapatkan ya. Tapi orang tuanya boleh ikut nggak, Ustaz? Orang tuanya parenting nanti ada kelasnya sendiri. Ada sisi khusus ya? Ada sesi khusus, ya orang tuanya. Oke, berarti paket lengkap nih. Insya Allah kayaknya pasti murah sih ini kalau udah punya Pasti murah. kalau udah punya kartu Nurul Hikam pasti murah sih. Apalagi bawa geng-geng bestie gini udah pasti murah sih. Iya. Nanti mungkin price listnya bisa ditawar kali ya, Iya. ini ya. Tawar lah ya sampai cocok. Ya. Iya benar ini, Masya Allah. Belanja daging atau naon itu hasilnya. Ada diskon khusus nih. Iya, jadi kurang lebih seperti itulah siap, ya acaranya. Jadi silahkan Bapak Ibu, kami meminta bantuan untuk bisa di-share ke murid-muridnya atau anaknya bisa silakan diajak ya. Ini aktivitas yang cukup menarik buat untuk liburan insya Allah. Tanggalnya kapan? 21, 22, 23 Bapak Ibu. Insya Allah tidak bertabrakannya dengan bagi rapot dan itu sudah masuk masa libur juga. Seperti itu. Insya Allah kita juga nanti ada pendaftaran on the spot ketika wisudaan, ini sedang kita ikhtiarkan ya. Kita bikin booth di Pusdai ya. Itu mungkin informasinya Ustaz Hilmi. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Neni atau ya oke. Turnuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas informasinya. Berarti nanti mudah-mudahan dari mujahid-mujahidah ini bergerak untuk menyebarkan ke orang tua murid, orang tua siswa, dan juga mungkin untuk pribadi ya, karena ingin mempersiapkan ananda-anandanya di kesempatan yang paling baik, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di sesi akhir dari kelas kita. Sudah pukul 6.45 nih, alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti berbagai kelas kita. Ini kita masuk dalam program Waktu Indonesia Bersedekah, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, bisa sambil mengisi form kehadiran dan juga bisa mengisi form infak subuh kita Waktu Indonesia Bersedekah. Sambil seraya kita mencari tahu tentang informasi-informasi ini di di forum chat kita, ini bisa dilihat dari admin DPU yang ingin mengikuti kegiatan self venture, mangga langsung ditanyakan ke pusat informasi, WA adminnya bisa langsung ke Teh Reni. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Sampailah kita di penghujung acara kita ini, yaitu adalah kita mendengarkan saripati atau hikmah-hikmah inspirasi dari 1 jam obrolan kita bersama dengan guru kita nih, dan juga pada kelas kita ini kita ingin dapatkan satu buah ikhtisar, Ustaz ya, ringkasan, Ustaz. Kira-kira apa nih, Ustaz, motivasi dan inspirasi yang bisa kita petik selain inspirasi yang sudah dicatat tadi selama 1 jam full kita ngobrol seputar kelas review Al-Quran tentang surat Al-Buruj ini. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti ayat-ayat selanjutnya, Ustaz. Tapi satu poin, Ustaz, untuk bisa kita jadikan hikmah, kita jadikan inspirasi, Ustaz, kepada Ustaz Rishan. Afadhal, Ustaz. Baik, terima kasih Umi, Bapak Ibu, mujahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang kita bisa ambil hikmah dan pesan dari ayat 1 sampai 9 Al-Buruj ini. Pertama, ada keagungan Allah di balik sumpah-sumpahnya, bahwa Allah bersumpah dengan langit dan gugusan bintang, hari kiamat, yaumil mau'ud, kemudian seluruh alam semesta ini. Maka ini menjadi bagian dari kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk senantiasa mentadaburinya, bahwa Allah yang berkuasa ini telah mengatur dengan hukumnya yang luar biasa, peraturan yang sangat indah. Kemudian yang kedua, ini pesan buat kita bahwa kalau kita dizolimi, Bapak Ibu sudah maafkan. Tugas kita paling pertama adalah maafkan. Tugas keduanya, perbaiki kezaliman itu, jangan sampai berlanjut, ya. Bukan untuk mendendam, tidak ada kata dendam, tapi maafkan lalu islah, perbaiki. Jangan sampai kezaliman ini terus berlanjut. Kita korbannya bagaimana? Yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikannya. Ya, ini bisa kita ambil dari kisahnya Ashabul Ukhdud.
Jadi kalau kita merasa dizolimi, paling pertama maafkan supaya kita sehat, kita baik. Ya, semakin ada dendam, semakin ada marah, marah cepat tua, marah cepat mendapatkan ajalnya. Maka maafkan. Kedua, perbaiki sekemampuan kita, perbaiki kezaliman itu. Kemudian yang ketiga, ini pelajaran-pelajaran yang disampaikan Allah kepada kaum mukmin, ya, diantaranya kisah Ashabul Ukhdud ini mengajarkan kita untuk senantiasa teguh dalam jalan Allah dan menguatkan kesabaran kita. Ya, itu mungkin Ustaz Silmi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya tidak diikuti karena yakin itu dari setan. Al-afu minkum wastaghfirullah li wa lakum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali insight kita. Banyak sekali insight yang bisa kita petik saat ini, Masya Allah. Pertemuan kita di pagi hari ini, kita banyak sekali kenal dari kelas review Quran ini, tokoh-tokoh seperti Fir'aun, tokoh-tokoh kita juga kenal ada Ashabul Ukhdud, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Ini Masya Allah, dampak positif yang bisa kita petik, ini semua dari Allah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Maka kita ucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Bapak Ibu mujahid-mujahidah yang sudah dari awal sampai dengan hari ini terus mengikuti kegiatan kelas review Quran ini. Tentu ini kebaikan yang kita terima dari kelas ini adalah atas izin Allah bisa masuk dan meresap ke dalam diri kita. Maka di akhir penghujung ini marilah sama-sama kita doa kifaratul majlis, kita sempurnakan doa kifaratul majlis agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atur nuhun atas kehadirannya Bapak Ibu mujahid-mujahidah sekalian di kelas Quran ini, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kru dari dakwah dan pemberdayaan umat yang telah bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita dari minggu hingga ke minggu ke depannya, dan juga Allah senantiasa memaafkan segala dosa-dosa kita semua. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ustaz. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Li. Waalaikumsalam.